Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Larasati dari tim Kontra dengan mosi dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme. Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Dengan seluruh argumen yang telah dipaparkan oleh tim pro, saya menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa saya sangat amat tidak setuju akan argumen tersebut. Kondisi negara yang rapuh atau pasca konflik, jika fokusnya pada historiografi bottom up, justru beresiko merusak proses rekonsiliasi nasional. Namun kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu historiografi top down dan apa itu historiografi bottom up. Historiografi bottom up merupakan metode penulisan sejarah yang berfokus pada pengalaman dari perspektif masyarakat biasa, kelompok marginal, atau orang-orang yang berada di luar narasi arus utama. Sedangkan historiografi top down merupakan penulisan sejarah yang berfokus pada peran tokoh-tokoh besar. Lalu, jika kita menggunakan historiografi bottom up, hal ini tentu saja rentan merusak proses rekonsiliasi nasional dan dapat menghilangkan rasa nasionalisme. Lalu bagaimana dampak penggunaan historiografi bottom up? Dari tim pro tadi menyinggung mengenai negara Sudan. Di negara-negara seperti Sudan maupun Afghanistan, institusi pendidikan seringkali kekurangan sejarawan profesional yang mampu memverifikasi ribuan kesaksian lisan. Memasukkan sejarah bottom up tanpa proses verifikasi yang ketat akan membuka pintu terjadinya propaganda. Hal ini tentu saja rawan terjadi, karena bisa saja apa yang disampaikan oleh korban berbeda dengan apa yang terjadi. Data menunjukkan bahwa dokumen resmi negara seperti perjanjian damai dan konstitusi jauh lebih mudah diverifikasi yang adil bagi seluruh sekolah di negara tersebut. Karena jika dokumen resmi negara sangat sulit dibantah dan sangat sulit untuk mencari kepalsuannya, berbeda dengan kesaksian lisan yang bisa saja berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dampak kedua adalah detail kekerasan dari perspektif korban atau perspektif korban dapat menyebabkan retraumatis. Sedangkan buku teks sejarah harus menjadi ruang aman bagi pembacanya. Historiografi top down yang lebih klinis memberikan jarak emosional yang diperlukan siswa untuk belajar tanpa harus merasa diserang atau dipaksa memihak. Dan historiografi top down menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi dibandingkan historiografi bottom up yang berfokus pada kelompok-kelompok tertentu. Lalu apa saja resiko pendekatan bottom up? Pertama adalah pengakuan luka individu. Membuka kembali luka individu yang telah lama akan menciptakan rasa traumatis bagi korban. Selanjutnya, potensi segregasi dan dendam. Jika menggunakan pendekatan bottom up, pembaca yang memiliki kesamaan ataupun memiliki hubungan darah sebelumnya akan merasakan dendam kepada kelompok lain. Dan selanjutnya adalah subjektif dan sulit diverifikasi. Hal ini tentu saja karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bottom up adalah metode penulisan sejarah yang berfokus pada pengalaman dari perspektif masyarakat biasa. Dan untuk memverifikasinya tentu saja melalui kesaksian lisan. Hal ini bisa saja subjektif dan sulit diverifikasi karena bisa saja apa yang dikatakan berbeda dengan yang terjadi. Berbeda dengan historiografi top down yang objektif dan berbasis dokumen resmi. Lalu selanjutnya, setiap kelompok mencoba memvalidasi penderitaan mereka sebagai yang paling berat. Hal ini memiliki hubungan dengan yang sebelumnya saya katakan, yaitu subjektif dan sulit diverifikasi. Selanjutnya, sejarah dari bawah seringkali berbasis sejarah lisan yang rentan terhadap distori, mitos, atau dendam pribadi, seperti yang sudah saya katakan tadi. Karena bisa saja apa yang dikatakan dilebih-lebihkan atau memberatkan pihaknya untuk mendapatkan validasi. Yang terakhir adalah terlalu fokus pada kegagalan atau kekejaman di tingkat bawah tanpa menjelaskan upaya perbaikan institusi secara makro.
Sedangkan penulisan sejarah bukan hanya menuliskan mengenai kegagalannya saja, tetapi juga menuliskan bagaimana upaya perbaikannya institusi tersebut atau negara tersebut. Jika fokusnya bottom up, maka akan berfokus pada kegagalan ataupun penderitaan yang terjadi, bukan pada upaya dari adanya sejarah tersebut. Lalu selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak mungkin sejarawan memverifikasi jutaan suara rakyat secara adil dalam sebuah buku teks yang halamannya terbatas. Pasti akan ada suara yang dihilangkan atau dibuang. Tindakan ini bisa saja merusak rekonsiliasi nasional dan tidak adil tentunya. Lalu apa saja keunggulan dari historiografi top-down? Yang pertama adalah berfokus pada elemen yang menyatukan semua orang. Dan hal ini tentu dapat memberikan dampak membangun identitas nasional yang melampaui identitas suku atau kelompok. Selanjutnya, secara top-down bersandar pada dokumen resmi, catatan parlemen, dan arsip negara. Ini adalah data yang konkret dan dapat diverifikasi secara ilmiah, berbeda dengan data dari bottom up yang hanya melalui kesaksian lisan. Tentu saja hal tersebut dapat direkayasa. Serta historiografi top-down dapat meminimalisir hoaks ataupun mitos sejarah yang seringkali muncul dalam tradisi lisan. Seperti pada kasus Rwanda, setelah genosida 1994, pemerintah Rwanda memberlakukan moratorium atau penundaan pengajaran selama bertahun-tahun. Ketika kurikulum baru fokusnya adalah pada identitas tunggal Rwanda, tanpa menekankan pada perbedaan suku-sukunya. Nah, jika Rwanda menggunakan pendekatan bottom up yang menonjolkan memori kolektif masing-masing kelompok, kebencian akan suku akan terus berpengaruh dalamnya. Dan tidak akan ada rasa nasionalisme yang tumbuh, berbeda jika menggunakan fokus top down. Kesimpulannya, prioritas utama negara pasca konflik adalah kohesi nasional. Terima kasih.